Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan bersama keluarga di rumah. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar senantiasa Allah memberikan kemudahan kita dalam belajar dan kita diberi kesehatan di masa-masa pandemi seperti ini. Berdoa silahkan. Selesai. Baik anak-anakku, tak lupa juga kita harus mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa diperjumpakan meskipun lewat dunia maya ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa diperjumpakan secara langsung di dunia nyata. Anak-anakku, untuk 1 tahun ke depan kita setiap minggunya akan berjumpa 2 kali, yaitu setiap hari Rabu dan hari Jumat. Nah, di 2 mata pelajaran yang berbeda. Yang pertama yaitu pemeliharaan mesin sepeda motor. Yang kedua pemeliharaan chassis sepeda motor dan pengelolaan bengkel. Materi yang cukup padat di sisa akhir kelas 3. Artinya teman-teman di sini cuma memiliki waktu sekitar 8 bulan untuk menyelesaikan kelas 3 ini. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dan saya harapkan di sisa pendidikan kalian ini di SMK ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan saya harapkan juga teman-teman setiap harinya bertambah ilmunya meskipun itu hanya sedikit. Nah, anak-anakku, mungkin dari slide ini kalian tidak memperhatikan saya, tapi akan memperhatikan 2 sosok wanita di sana. Lah, kira-kira siapa mereka? Ada yang sudah tahu? Nah, ada Via Valen. Yang kedua, yang bawah ini ada siapa kira-kira? Oh, itu bukan istri saya ya. Itu Isyana Saraswati kan itu. 2 sosok penyanyi terkenal di Indonesia. Ini sama-sama sekarang dia berkiprah di dunia tarik suara atau menyanyi. Nah, bagaimana latar belakang dari kedua penyanyi cantik ini? Yang pertama, Via Valen kan itu. Via Valen itu untuk menjadi terkenal dia membutuhkan waktu yang tidak sedikit, yaitu lewat dari panggung ke panggung, nyanyi dari panggung satu ke panggung yang lain, dari penyanyi desa, akhirnya sekarang bisa naik daun seperti sekarang. Berbeda dengan Via Valen, Isyana Saraswati ini dia meniti karirnya lewat jalur pendidikan. Artinya dia sekolah, dan terakhir dia sekolah di Singapura, dan akhirnya juga dia menjadi penyanyi terkenal. Artinya apa? Artinya ketika kita memilih segala sesuatu yang terkait tentang apapun itu, misal mekanik gitu, jadi ada 2 cara gitu. Cara yang pertama yaitu cara lewat kita terjun ke bidang yang kita geluti itu kan gitu. Kalau bahasanya entrepreneur yaitu adalah kita bisa menjadi sukses itu kita lewat apes kan gitu. A-nya apa? Action kan itu. Jadi kita kalau pengen jadi mekanik ya kita harus action dulu kan gitu. Nanti kalau kita action pasti ada yang namanya problem atau masalah kan itu. Action, problem, ada masalah gitu. Ketika ada problem, bagaimana kita mencarinya? Ya, kita mengatasinya dengan evaluasi kan itu. Evaluation artinya evaluasi.
Dan terakhir kita ke evaluasi, seharusnya ketika kita evaluasi akan muncul namanya solusi kan itu. Jadi apes. Jadi ketika eh, pengen menjadi seseorang yang berguna, kita harus pertama harus action dulu. Jadi apes satu ke apes yang lain, karena bahasanya seperti itu. Jadi manusia yang eh, berhasil itu akan melewati dari apes satu ke apes yang lain kan itu. Tapi sebalik jadi ketika kita eh, kembali ke Via Valen, sama halnya dengan kita ketika jadi mekanik, ya kita harus terjun langsung, kita bermain di bengkel. Tapi ada cara kedua, yaitu seperti Isyana Saraswati, kita harus belajar. Belajarnya harus bagaimana? Belajarnya ya harus serius kan itu. Nggak mungkin kita belajarnya egla-egle, karena bahasanya seperti itu. Kita harapannya pengen menjadi orang yang berhasil di dalam bidang yang kita geluti, seperti itu. Sebelum kita masuk ke pelajaran, perkenalkan profil singkat saya. Nah, nama saya Enggar Bayu Saputra. Teman-temanku bisa memanggil saya dengan sebutan Pak Enggar atau Mas Enggar. Tempat tanggal lahir Ponorogo 27 November 1090. Artinya saya sudah 30 tahun sekarang. Alamat Desa Biting, Badekan, Ponorogo. Istri alhamdulillah sudah ada, anak juga alhamdulillah masih satu kan itu. Aktivitas setiap harinya saya mengajar dan bengkel. Jadi teman-teman ketika tidak bisa mencari saya di sekolahan, bisa mencari saya di bengkel. Bengkelnya Etan perbatasan Ponorogo Jawa Timur dan Wonogiri Jawa Tengah. Nah, pendidikan saya SD-nya di SDN Biting. SMP-nya saya keluar dari Jawa Timur, yaitu di SMPN 1 Porantoro. Dan SMK-nya saya kembali lagi ke Jawa Timur di SMKN Negeri 1 Badekan, Ponorogo. Saya lulusan tahun 2009, artinya 2009. Artinya 11 tahun yang lalu saya juga sama seperti kalian, duduk di bangku kelas 3 kan gitu. Dan pendidikan terakhir di Unmuh Ponorogo. Untuk media sosial saya, teman-teman bisa follow di IG Enggar Bayu ataupun Facebook Enggar Bayu. Nah, setelah saya lulus, ini buka sebagai referensi aja buat teman-teman semua yang menginginkan sebagai pelajaran saja. Jadi artinya apa? Artinya kita tidak bisa melewati kehidupan ini dengan baik tanpa melihat dari sejarah dari orang lain. Jadi idealnya kita hidup itu setidaknya kita belajar dari pengalaman orang lain. Nggak mungkin kita mencoba satu persatu kan gitu, karena sisa hidup kita sangat terbatas. Jadi kalau kita melakukan uji coba terhadap kehidupan kita, nanti kita akan menyesal di kemudian hari, karena hidup kita terbatas. Dan contoh-contoh kehidupan itu banyak sekali. Jadi kita cukup belajar dari orang-orang yang sukses, orang-orang yang gagal, dan kita coba atur formulanya sehingga ini yang cocok dengan kehidupan saya kan itu. Nah, setelah saya lulus dari SMK Badekan 2009, saya berangkat ke Surabaya untuk bekerja. Tapi sebelum saya bekerja, saya ada pendidikan dulu selama 4 bulan di Yamaha Engineering School, yaitu sekolah teknisi untuk Yamaha. Setelah itu 4 bulan berlalu, saya direkrut oleh salah satu bengkel resmi Yamaha, yaitu di Yamaha 99 Motor Surabaya. 1 tahun setelah itu saya dilempar ke cabang, yaitu 8 Melawan Motor Surabaya, menjadi kepala mekanik atau sekarang istilahnya adalah service advisor kan gitu. Nah, kemudian 2011 saya kembali ke Ponorogo, masuk di FKIP, Fakultas Keguruan. Dan di tahun kedua
maaf tahun pertama, yaitu di semester ketiga saya sudah diberi amanah menjadi asisten dosen. Artinya saya sudah mulai mengajar ketika saya di kelas semester 3 di bangku kuliah. Saya mengajar adik-adik semester mahasiswa semester 1. Selanjutnya 2014 saya memilih jalur wirausaha. Artinya apa? Saya pengen menjadi wirausaha, pengusaha. Lewat mana? Lewat membuka bengkel. 2014 saya buka bengkel itu sendiri kan gitu. Sendiri. Jadi saya karyawan di bengkel sendiri ketika itu 2014. 2015 saya bisa mempunyai partner. Jadi saya bekerja dengan teman saya 2015, dan 2017 ada 2 orang yang kita bekerja sama. Jadi ada 3 orang. Jadi saya dan 2 teman saya kan gitu. 2018 itu titik balik saya. Nah, saya menikah. Setelah 4 bulan setelah menikah, saya dipanggil di SMK Madekan. Nah, mulai saat itu saya juga bengkelnya mulai tutup lagi kan gitu. Tutup lagi, saya harus memulai dari nol. Akhirnya 2018 alumni dari salah satu SMK Madekan saya bimbing, dan akhirnya sampai sekarang masih bekerja berpartner dengan saya di bengkel. Dan 2020 dan seterusnya saya sendiri juga tidak tahu. Yang jelas kita harus maksimalkan kondisi kita saat ini, karena kita hidupnya bukan untuk masa depan, kita itu hidup sekarang. Jadi nikmatilah masa sekarang, dalam artian nikmat yang positif. Nikmatilah masa-masa mudamu sekarang, agar kita di masa depan kita tidak akan kesulitan seperti itu. Nah, anak-anakku, untuk mesin ini ada beberapa item yang harus kita pelajari pada 1 tahun ini. Ada 10. Yang pertama ada mekanisme katup. Nah, saya harapkan teman-teman sudah mengetahui seluk-beluk ini semua. Jadi ketika teman-teman sudah paham, benar-benar paham dengan materi ini, nanti silahkan komentar di WhatsApp atau langsung WA saya. Pak, saya sudah paham ini, saya tidak perlu diajarkan tentang ini. Nah, itu jauh lebih mudah. Kenapa? Karena pelajaran ini, materi ini adalah materi yang sama dengan materi di semester kelas 2. Contoh mekanisme katup. Nah, kalau kelas 1, 2 ini, kelas 2 masuk kelas 11, itu tugasnya adalah merawat. Nah, kalau kelas 3 itu tugasnya adalah memperbaiki. Jadi ketika mekanisme katup, misalnya penyetelan setelah berkala, nyetel klep, klep dan sebagainya, itu dilakukan di kelas 2 seharusnya. Jadi ketika kelas 3 teman-teman sudah bisa memperbaiki. Ketika mesinnya kasar, klepnya di setel tapi nggak bisa sembuh. Apa yang kita lakukan? Berarti harus membongkar dan sebagainya, memeriksa dan sebagainya. Seperti itu. Kedua, sistem pelumasan. Sistem pelumasan. Teman-teman harus sudah paham dulu di kelas 2. Ada sistem fungsi dari sistem pelumasan itu apa, fungsi oli itu apa, SAE itu apa, api servis itu apa, tipe-tipe pompa oli itu bagaimana, dan sebagainya. Nah, itu harus sudah paham dulu, sehingga kita pada kelas 3 ini sebenarnya memperbaiki sistem pelumasan yang bermasalah. Seharusnya seperti itu, membongkar sistem pelumasan. Ketiga, sistem pendinginan. Nah, sistem pendinginan itu sudah mencakup, kalau di sepeda motor setidaknya ada 3. Ada sistem udara bebas, itu seperti apa, sistem udara tekan itu seperti apa, dan sistem pendingin cairan itu seperti apa. Ada lagi di kendaraan non Honda ada sistem pendingin oli atau oil cooler. Itu cara kerjanya bagaimana kan gitu. Sistem pemasukan dan pembuangan. Sistem bahan bakar bensin, karburator, sistem injeksi bensin, transmisi manual, transmisi otomatis, kopling manual, kopling otomatis. Jadi ada 10 mata pelajaran yang akan kita bahas untuk engine itu sendiri. Nah, ini penjabarannya banyak sebenarnya. Contoh mekanisme katup. Ini ada teman-teman harus paham apa yang namanya valve steaming, waktu
buka tutup katup. Nah, jadi kalau teman-teman nanti setelah dari SMK Badekan pengen katakanlah modifikasi dunia balapan itu ada yang namanya valve timing, jadi waktu buka tutup katup. Jadi teman-teman akan menemui istilah tentang durasi, tentang lift, valve timing dan sebagainya. Ada klasifikasi mekanisme katup. Jadi katup ini ada dibagi, ada yang DOHC itu apa, SOHC itu apa, penyetelannya bagaimana. Teman-teman harus paham itu semua. Ada katupnya sendiri, ada bus clapnya. Yang bus clap itu yang mana, itu harus sudah di luar kepala ya. Pegas, ada poros knock and as, ada rocker arm atau istilahnya temlar menyetak, dan ada lagi istilah dekompresi. Nah, apa itu dekompresi? Nah, sebelum kita masuk ke itu semua, saya harapkan kita review sedikit tentang pelajaran di kelas ini pelajaran kelas 11. Nah, katup hisap dan katup buang. Fungsinya katup hisap untuk membuka dan menutup saluran hisap, buang untuk menutup dan buka saluran buang. Susunan pokok. Oke. Ada pelatuk katup. Artinya ada rocker arm atau temlar, ada poros cam atau poros knock atau knock and as atau cam shaft. Penggerak poros cam itu ada kalau di sepeda motor ada 3 kan gitu. Ada timing chain, ada 2, dan timing gear. Jadi ada timing chain itu adalah rantai penggerak. Misalnya kendaraan sekarang dia menggunakan kamprat, ada yang menggunakan timing gear berupa gear, jadi melakukan asnya digerakkan oleh gear. Contohnya kendaraan yang menggunakan push rod ya, melakukan asnya di bawah. OHV bukan SOHC atau OHV, overhead valve, dia menggunakan timing gear. Nah, pelatuk klep seperti itu, masih ingat ya pelajarannya. Jangan sampai kita melupakan sejarah kan itu. Moto yang lalu biarlah berlalu ya, itu adalah moto yang salah. Jadi kita setidaknya kita mengingat pelajaran-pelajaran yang lalu, karena suatu saat itu akan berguna bagi kita, percayalah kan itu. Nah, ini konstruksinya. Nah, masih ingat? Oke, itu pelajaran kelas 1. Nah, baik, kita coba hari ini kita membahas tentang valve timing kan itu. Apa sih valve timing itu? Yaitu valve timing adalah proses buka dan tutup klep kan itu.